Ini banget. Wah, ada tim Assalamualaikum. tim kameramen. Ya. Ya, ya. Apa kabar namanya? Alhamdulillah. Iya. Iya. Monggo. Gimana? Bisa tidurnya ya? Alhamdulillah. Nggak ada nyamuk kan? Anu kami. Waduh. Ditaruh aja di situ. Iya, sekalian buat sarapan cocok nih. Boleh. Iya. Tapi kemarin nggak terlalu nyasar-nyasar kan? Iya sih ada hanya mungkin kan Karena mungkin sudah- betul keluarnya itu Yang di udah pasar malam. Minggu. Akhirnya kan Oh, keluar pasar mie. jadi kan banyak arteri yang kita lewatin gitu tuh. Oh ya. Pasti keluarnya Silanda. Landak ya. Kalau Silanda udah deket sini. Pasar minggu ya, jadi agak. Tadi kan di itu ada 2 cabang tuh, pasar Minggu, pasar Minggu kemudian daerah ini kan masuk tol Jagorawi lagi tuh Amir. Saya ini yang yang Jagorawi dah masuknya, yang Nah, saya juga nggak tahu, lupa. Tapi pokoknya keluarnya akhirnya kalau udah sampai pasar minggu nggak keluar di situ. oh Pokoknya keluarnya Silanda aja. oh Keluarnya Silanda. Nah, tapi itu berarti kalau dalam kota. Udah lingkar luar itu. udah lingkar luar, Benar ini ya, lingkar luar ya. Cuma memang ada yang keluar Betul. tuh. lingkar luar gitu. Nasi uduk. Kalau di Cirebon kita ketemu apa nggak pakai beli nasi Lengko. jamblang. Jam. Oh di Google Map 3 jam sih Pak ya. Jadi berangkat jam 1. Jam 2. Oh, jam 2. Kayaknya on time lah, 4 jam. Jam 2. Saya udah ngopi duluan ya. Tahu aja itu Amir tuh paling seneng kerupuk itu. Oh gitu, alhamdulillah. Tahu belum? Belum. Paling seneng. Dia tahu mana yang enak dan enggak. Kakak ipar saya tuh kakaknya yang di Jogja. Oh, Kalau ngoleh-ngolehin udah itu aja. oh iya. Nggak pernah ngoleh-ngolehin yang lain. Ini namanya good feeling ya. Gitu. Tapi di rumah wajib juga selalu ada ya kerupuknya. Silakan dimulai. Yang mau ke Turki siapa? Anak saya yang nomor 3. Karena saya nomor 1 mau lahiran. Perkiraan lahir itu tanggal 8. Oh. Jadi dia mau berangkat dulu. Nah, saya sambil nunggu visa ke Cape Town, mungkin hari Senin Selasa insya Allah keluar. Saya Jumat berangkat. Cuma kan saya punya kebun di Sentul. Oh iya. Jadi sih kan hari Senin besok gitu ngurus kebun dulu. Kan tinggalin sebulan setengah takutnya tanamannya pada mati. Oh iya dijaga. Makanya padat banget tadi malam. Ada tuh kan Cek siapa dulu. sih besar dong? Bagian. Toples itu di Sentul, Pak. Ayo ya, siap. Bismillah. Yang udah sampai Sentul baru aja ya. Oh iya. Ini rencana balik Cirebon kapan? Ya setelah selesai acara. Oh gitu. Hari ini juga. Hari ini. Ya langsung aja ya. Iya, siap. Bismillah. Dan itu madu-madu yang justru sangat populer, ya memang dia jualnya madu rasa itu. Isi madunya itu nggak sampai 3%, cuma 2,7%. Tapi dia jujur di labelnya memang dicantumkan. Kalau yang TJ nggak tahu tuh 10% apa, mungkin gila. Sama seperti perhiasan emas. Iya. Orang bilang itu perhiasan emas, tapi emasnya tahu nggak berapa? Coba tebak. 16% tahu kan? Nah, ada 16 karat itu berapa? Dulu umumnya kan 18 karat. Iya. Ya kan, kemudian karena semakin mahal diturunkan sampai saya ketemu ternyata perhiasan itu sekarang cuma 12 karat. Terakhir saya ketemu pedagang perhiasan sekarang ini 5%. Harganya berapa tuh? Nah, harganya dia tuh. per gramnya 120.000. Oh iya. Kan orang udah nggak mampu beli emas, maksudnya orang kebanyakan. Iya, betul. Tapi mereka masih pengen punya perhiasan. Ini salah satu pengaruh betapa jahatnya riba itu. Ya, membuat orang bahkan nggak bisa punya perhiasan, ya kan? Dibikinlah, mereka nyebutnya cuma emas muda. Oh, berarti Ya bukan emas lah 5%. 5%. Jadi yang penting ada nama emas. Ada emasnya, warnanya kuning. Dijualnya 100-120.000 per gram. Gitu. Nah, jadi salah satu fungsi kembalinya dinar itu adalah kembali menjaga kemurnian emas. Pasti terjaga 22 karat.
Sekarang itu hanya 5%. Ada yang 5%. Berarti hanya menjual surat-surat itu. Ini termasuk antam juga gitu. Oh enggak, ini yang kita perhiasan, kalau gelang. Berarti kalau yang antam udah nggak nerbitin dari apa ya? Kemarin tuh dulu kan Kalau sejak kasus itu dia kan kemudian berhenti. Sampai sekarang kayaknya masih berhenti dia. udah nggak ada. Dia masih dipajang sih ya? Masih ada. Ada pajangannya di tokonya. Tapi biasanya bilang Oh, saya udah ada. Oh. Di website udah nggak ada. ada beberapa kali. Ini dia kena polisi. Jadi tugas kita ini berlapis-lapis sekarang. Salah satunya itu menjaga kembali dan mengajarkan kepada masyarakat. Dan bayangkan, salah satu dosa besar itu kan mengubah timbangan Iya. dan bakaran. Ya, kadang tidak sadari tuh. Orang tahunya sekarang kan mengubah timbangan tuh 1 kilo jadi 8 on. Iya. Jangan-jangan 1 liter jadi 0,8 bensin. Dia sekarang tetap 1 liter, Liter ya. tapi berasnya dicampur. Hmm. Beras bagus sama beras murah campur. Dari pabrik itu juga dicampur. Iya, bisa itu buatan pabrik sekarang. Kalau dulu beras kan dari petani. Petani ke pedagang paling. Sekarang masuk pabrik dulu. Sekarang tentunya tuh. Nah, itu salah satu yang harus kita lakukan memang. Kampanye dan edukasi masyarakat itu. Apalagi sekarang kan gara-gara kasus itu kan traumanya masih ada. Iya, betul. Banyak yang masih pada takut-takut, Iya. ragu-ragu. Cukup sih kayaknya. Kalau mau nambah masih ada loh. Untuk kasasi berarti belum ada kasasinya ya? Belum banyak kasasi itu. Urusan kasasi belum ada bebas. Belum, digantung aja. Kasasinya nggak putus-putus. Yang kurang ajarnya barang bukti ya teman-teman sih belum bisa diambil. Cuma maksud saya matras-matras itu loh, itu bilang terbakar. Nah, itu yang kurang ajar. Kita harus, jadi kita harus ini harus terus gencar kita bikin sebanyak mungkin berita positifnya supaya nanti mengalahkan yang negatif. Itu memang sengaja di blow up kelihatannya karena nggak masuk akal. Ini kan pasar kecil sekali eventnya, tapi pemberitaannya luar biasa. Sambo aja kalah, Iya. ya kan? Kasus Sambo aja cuma berapa hari udah hilang. Tapi kehebohannya nggak seperti pasar muamalah. Boleh tambah loh kalau mau tambah. Iya. Kita ambil. Foto. Oh iya. Nah, biar- Saya yang nambah duluan. Pasti lapar lah perjalanan jauh. Pin yang ditanya Pin. Oh, itu masih ada satu piring tuh. Malu ya. Ada tuh. Masih banyak, kosong. Kosong Pak. Iya, Pak. Tapi sekarang ini justru koin kita kan belum bergerak karena orang masih ragu. Tapi koin abal-abal itu justru mengambil alih. Nah, tapi maksud saya yang terjadi kemudian ada salah edukasi. Mereka menggunakan yang penting asal koin Iya. emas gitu. Pada bilang, oh yang itu rame loh kok. Amin nggak ini? Koin emas 24 karat. Ambil itu aja Mir gitu. Nah, kalau itu kan 24 karat, itu kan Iya. niatnya dagang ya kan. Kita kan beda gitu. Itu Dan dia pendekatannya bisnis kayak semi MLM gitu. Iya. Kasih bonus, kasih ini kan. Iya, makanya orang suka. Kami kemarin ketemu sama ini, Pedagang emas. pedagang emas. Dia bilang ya beda. Dia bilang Pak Jaim bikin itu aja katanya gitu. Soalnya mereka melakukan itu karena Mas Jaim gitu loh. Jadi persis yang diceramahin Mas Jaim, yang diajarin Mas Jaim. Jadi dia pakai ini Mas Jaim, tapi dia jual buat dirinya gitu loh, paham nggak sih? Gitu. Cuma saya bilang kan kita beda ninya gitu. Apalagi protek sama MLM. Lebih cepet ya. Iya pasti. Udah gitu janjinya pakai janji surga. Yang ngomong pedagang emas. Surga. Jadi kalau mau masuk surga punya dinar. Yang gitu-gitu tagline-nya dia. Iya. Yang ngomong ini orangnya itu. Ya Allah, makanya saya bilang ya udahlah Pak, saya bilang kita beda lah, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kita terutama yang harus ditinggalkan itu kampanye untuk zakat. Iya, kita kan mau beda. Jadi jalan terbaik buat kita itu adalah orang membayarkan zakat, ya kan? Kita bagi, zakat bagi baru bisa beredar.
Jadi peredaran dirham di masyarakat itu sedikit mungkin melalui rupiah, ya kan? Dia hanya melalui rupiah ketika pertama kali mengakuisisi koin. Iya. Sebelum dia punya koin untuk bayar zakat, Kalau nggak mau dia bayar mahal. selebihnya kan ya dari zakat. Kan misalnya Faris punya 20 dinar kan Faris harus Orang nggak mau zakatin. rupiahnya diapain? Nah, rupiahnya itu dipakai buat memproduksi Zakatin koin pakai yang baru. dirham kan, pakai perak, kita bikin pasar. Nanti Mas punya 40 dinar misalnya, gitu kita gitu aja memang buat zakat. Gitu. Kalau bisa gitu memang tujuannya jadi tercapai. Nah, itu YouTube saya berapa kali begini. Better. Tapi saya nggak ngerti itu yang bikin di band itu apanya. Nggak ada ininya Pak. Penjelasannya Iya. nggak ada, cuma dibilang pokoknya melanggar peraturan berkali-kali. Ya, standar dia punya Di YouTube tuh Pak. pengumuman Iya. standar. Berarti di band apa yang Oh, di band 2 kali ya di band. kali. Baru mulai Nah baru lagi Pak. sama saya bikin TikTok juga. TikTok yang cepet ya. Baru berapa hari udah dapat 500 follower. Jadwal kita sebenarnya minggu depan, pas hari itu kan ada rombongan adalah. Dan kemudian minggu depan mungkin saya udah berjalan juga. Ke Turki berarti? Ya, kalau visanya keluar, saya ke Turki dulu. Nengok anak saya, baru ke Cape Town. Yang nomor berapa itu, Pak? Anak saya yang di Turki yang sulung, anak pertama. Laki-laki kita yang pertama tuh. Kita perempuan. Perempuan, mau melahirkan, udah nunggu hari ini. Udah nunggu hari. Jadi adiknya duluan. Nah kalau kami kan sambil nunggu visa dari Cape Town, maksudnya sebelum berangkat Cape Town mampir dulu ke Turki, gitu. Berarti itu 2 visa dia Turki. Enggak, Turki kan nggak pakai visa. Oh. Turki kapan aja Turki mau? nggak pakai visa sekarang. Enak makanya. Enak. Kapan aja. Kapan aja. Jadi saya misalnya nih visa Cape Town nggak dapat, ya udah saya ke Turki. Dan lebih murah juga jadinya karena Iya. muter-muter panjang. Iya boleh nambah loh, boleh nambah. Mana Turki itu 12 jam saya. Iya. Pakai Etihad. Ya, kalau direct 10 jam, 11 jam. Ya. Pakai Turki Airlines. Itu darat di Abu Dhabi. Ya, transit kan, Iya. bikin lama transitnya itu. Kalau langsung cuma 10 jam. Jadi mantu dapat orang Turki, Orang Singapura. Singapura. Tapi domisili di Domisili di Turki karena nemenin Syekh Umar. Oh. Syekh Umar kan di Turki sekarang. Saya mau ketemu Syekh Umar juga. Tapi saya kalau ketemu Syekh Umar tuh malu juga sebenarnya. Karena kita belum bergerak apa-apa. Iya. Nah, untuk di Eropa sendiri gimana, Anda? Eropa mah lagi tiara. Ada Tiara. Susah kalau seperti di Eropa itu susah lah. Mereka buat hidup aja oh, iya. megap-megap. Jadi orang kan nggak ngerti, dikiranya kayak di Singapura, di Eropa, negara-negara maju orang hidup enak. Mereka nggak bisa. Orang Singapura tuh kalau yang bisa keluar pasti keluar. Oh, di Singapura tuh. Eropa juga begitu mereka. Tapi sekarang orang Eropa di Eropa justru diserbu orang-orang Islam kan. Iya. Di situ terjadi Islamisasi orang-orang Turki, Jerman. Iya. orang-orang- Dari Asia Barat ya, paling Ya, tergantung daerahnya. Daerahnya, Jadi ya. dulu mereka menjajah, sekarang mereka diserbu lah. Orang Orang Indonesia aja yang enggak. Harusnya orang Indonesia itu nyerbu Belanda. Iya. Cuman kita kan nggak dikasih ruang. Kalau yang lain-lain itu dikasih ruang, bekas jajahannya itu mereka bebas visa misalnya, atau dimudahkan urusan imigrasi. Artinya khusus kepada negara penjajahnya lah. Diplomatik kita payah berarti ya. Iya. Harusnya kita itu nyerbu Belanda Ada. sama Australia yang deket nih. Disitulah terjadi Islamisasi secara natural. Iya. Mereka tentu ketakutan, tapi nggak bisa menolak. Tengolaknya. Eropa itu bakal jadi Islam. Oh. Kalau bukan karena orang Eropa yang masuk Islam, ya ada. Ada ya benar-benar. Tapi ya karena Itu digeser itu. Ada urban ya. kayak urbanisasinya gitu loh. Jerman itu orang Turki yang nyerbu. Oh, Jerman tuh. Iya. Yang di Prancis ya Aljazair, Jazair, Maroko. belum lagi dari Yang di Inggris orang-orang Indo Pakistan, Pakistan, India. Afghanistan. Pokoknya bekas-bekas jajahan mereka lah. Kita aja yang enggak. Malah yang ke Belanda orang RMS, ya kan? Iya benar. Untuk mereka. Mereka.
kita kurang kosmopolitan. Biasanya harusnya orang Bugis, orang Iya, Korea. yang itu yang sudah melampaui apa merantau. Sering merantau. Banyak luar negara ya. Saya aja nggak bisa. Saya kalau di luar negeri tinggal udah setahun bosen dah. Pengen pulang ya. Saya dulu di Australia cuma 11 bulan, di Cape Town 10 bulan. Pengen pulang aja saya nggak betah. Orang kampung. Hah? Kan nemu kerupuk kulit. Iya, ada kulit. Amir tuh kalau udah di luar negeri 2 minggu 3 minggu udah ngajak pulang. Nggak betah dia. Ini koin Cirebon, Nah, sebenarnya iya. kan udah dapat approval dari sultannya akhirnya kan. Betul. Nah, cuman ini kan ya itu semua itu gara-gara rentetan Peristiwa kasus tuh. inilah gitu. Jadi sekarang terakhir tuh sudah dibikin desainnya kan. Iya. Tiba-tiba setelah itu mereka nggak mau melanjutkan. Ini yang diantang atau Enggak di tempat lain. Tempat lain, Antam sih sudah, saya belum pernah ke Antam. Antam nggak mungkin gitu. Lebih kalaupun mereka mau nggak mungkin, mahal sekali. Di Antam itu terakhir 2-3 tahun lalu lah pertama cetak. mau nyetak ulang itu dia udah minta 65.000 ongkos cetaknya doang, bayangin nah, dirhamnya berapa, dia jual dirham memang 100.000 lebih Antam itu. Nah nyetaknya 65.000. Makanya Antam Sekali jual satu dirham mahal. biji. Iya, Oh. ya kan nggak mungkin lah, bahannya aja udah berapa, 40.000 ya kan? Belum pajak. Belum. Kita kalau ngambil kan kena pajak. Iya. Tiap percetakan berarti kenapa ada juga ya? Enggak, Iya. kalau kita pakai Enggak. pencetakan yang gurem-gurem ya. Gurem. Yang bayar pajak perusahaannya dia. Kalau Antam kita beli bahan kena pajak. Nyetaknya sendiri itu kena pajak. Pas kita ngambil dipajakin lagi. Jadi nggak 3 kali pajak. Makanya Antam kan kalau jual dirham kan mahal. Coba iya. lihat. Karena dia memang harus bayar pajak ke negara. Gitu. Dari paling ideal tuh kita punya perusahaan cetak sendiri. Oh, iya, iya. Ideal tuh. Karyawan direkrut Bu. Mas iya maksudnya bukan semua. Tapi ada cara ngakalinya supaya kita nggak kena, terutama yang pajak produk itu yang 10% itu. Tapi nggak bisa bebas 100%. Jadi dia sisipkan di ongkos produksi, tapi kita dianggap bukan beli sama dia, tapi kita mencetakkan sama dia. Tapi sebenarnya kalau orang paham, nggak masalah. Mau dinar itu 10 juta juga lebih bagus. Oh iya. Semakin tinggi nilainya semakin bagus kan uang itu. Nah, cuman orang kan yang mengakuisisi pertama itu, karena sekarang kan menteri-nya masih keliru, gitu. Karena orang beli disimpan-simpan. Kalau dia beli dipakai hari itu, 5 juta ya 5 juta, 10 juta ya 10 juta kan gitu. Nah itu yang harus kita ajarkan, bahwa kalau kamu perlu baru kamu tukar, terus dipakai. Kita kan bukan mau jualan dinar, mau laku 1, mau laku 1.000, nggak peduli kan gitu. Cuma kan tetap kita kan harus berhitung gitu loh. Makanya kayak sekarang ini yang kembali ke soal dirham Kacirbonan, ya saya harus mencari dari nol lagi, dari desainer lagi, jadi belum sempat karena saya lagi ngurusin Hamsa dulu nih. Hamsa ini kan harus ada gitu loh. Cuma memproduksi Hamsa ini kan jumlahnya sedikit, jadi unit costnya tinggi, tapi ya terkompensasi juga karena dia kan kalau dibandingkan dirham kan nyetak 5 Iya. kalau Hamsa nyetak sekali. Tapi ongkos cetaknya nggak sama. Mungkin lebih murahnya sekali kan? Harusnya, Iya, tapi harusnya. nggak kemudian jadi 1/5 dari 1/5 tapi juga tidak 5 kali. Nah, yang mahal itu kan matrasnya, gitu. Kalau kita nyetak dalam unit misalnya 10.000 koin ya nggak masalah. Nah, kalau Hamsa kan nyetaknya 100-200 koin. Berarti langka ya. Langka ini udah kosong terus nih udah berapa bulan. Saya punya satu. Oh iya, ini. Barang Ada langka satu itu. bisa sama Mas Angga ya? Iya dari Mas Angga. Oh, iya. Ada di masjid. Ada lagi masih sekarang. Perwakilan. Yang ini Hamsa Komsa Dirham. ya Komsa Turki mungkin ya? Turki. Turki. Yang baru. Semuanya Turki nih dua-duanya. Turki ya. Yang satu Masjid Biru, Masjid Biru. satu Masjid Hagia Sophia. Kalau yang Ini saya mau apa bikin ini yang Syabr Qadir sama dengan 2 dirham ini. Karena matras sudah saya buat,
Jadi sekarang saya cari tempat yang mau nyetaknya Itu yang saya dulu itu udah ada di sini. yang 2 dirham. Berarti yang 1 dirham enggak? Enggak, saya 1 dirham enggak. 1 dirham sementara ini baru pakai Amira Nusantara aja. Ya itu, soalnya beli matrasnya itu loh. Berarti belum nyetak Kan setiap koin matrasnya beda. Nah, kalau dulu matrasnya 1 udah ada, kedua karena peredarannya bagus nggak masalah. Nah sekarang koin nggak beredar bikin matras ya berat. Ya, per 1 koin 1 matras. Iya. Karena kesalahan sedikit aja harus diulang. Jadi bikin matras itu nggak sekali jadi juga, bisa diulang 2 kali 3 kali kadang-kadang. Dan setiap percetakan beda lagi. Apa pengrajinnya sedikit? Hah? Pengrajin. Ya nggak banyak lah. Dan itu kan bukan asal pengrajin, dia mesti khusus yang memang biasa menghandle emas dan perak. Gitu. Biasanya Pak Jogja kan bukan? Saya di Jogja belum ketemu. Ketemu. Di Jakarta ada, di Bandung ada. Tapi ya sekarang ya itu pada trauma gitu. Keluaran Bandung itu agak buram ya. Yang mana? Yang keluaran Bandung itu pernah lihat. Yang mana? Seri mana? Yang Kasepuan. Kayak tapi semacam apa ya? Jadi bukan dari lokalan gitu. Oh ya itu Itu. drama balaba. Ya agak busem gitu. Saya belum tahu, emang udah ada barangnya? Yang Ada, kaseputan pernah ada 2 dirham postingan. itu? Oh postingan doang. Postingan. Itu hoax itu. Oh berarti Pertama itu nggak mungkin seizin keraton karena sultannya udah meninggal, ya kan. Kedua barangnya nggak pernah ada, itu cuma foto doang dewe-dewe. Udah berganti tanah masa udah habis tuh ya. Nggak ada. Dan nggak berani juga saya rasa. Saya rasa kesultanan bisa nuntut ya. Waktu itu satu askom ya. Oh, yang iya. di Ya baskom karena saya ganjel tas koran. Oh di bawahnya. Iya dong, ada tekniknya dong supaya kereta Iya, baik. Tapi memang banyak waktu itu saya bawa ada Banyak kan saya. berapa koper. Tapi kan perak, kalau emasnya nggak banyak, peraknya emasnya cuma berapa puluh, supaya kelihatan banyak. Ini ganjel koran dulu, kayak orang jual buah itu loh. Iya. Coba menonjol atasnya. dia displaynya lebih menarik. Cuman problemnya ya memang susah lah, itulah ya. Jadi masa mulkiahnya udah lewat lah, udah nggak usah berharap lah. Nggak bisa. Berarti Jabariyah masih sah atau? Iya sekarang ini bukan Jabariyah. Jabariyah sekarang ya. Mulkiah udah lewat. Udah lewat. Sekarang ini. Jadi berakhirnya merdekanya Indonesia itulah akhir dari mulkiah Mulkiah. dan awal dari mulkan Jabariyah. Kan Jabariyah. gitu cara ngeliatnya sederhana aja. Iya. Berakhirnya Daulah Turki Heeh. menjadi Republik Turki itu adalah akhir mulkiah, berawalnya mulkan Jabariyah. Di Eropa berakhirnya kerajaan Prancis Iya. menjadi Republik Prancis. Cuma masalahnya kan ini nggak pernah diajarkan di sekolah, jadi orang nggak ngeh gitu loh apa yang terjadi. Seolah-olah ini perubahan Iya. yang berlangsung secara alamiah. Nggak alamiah. Padahal ya satu sisi sudah tertuang dalam hadis itu kan. Iya, Terus kemudian nyata dalam prakteknya. Semuanya didesain. didesain. Nah, kita ini sekarang menjadi bagian dari desain untuk kembalinya Minhajun Nubuwah. Khilafah berarti ya tuh. Ya khilafah, tapi khilafah tidak dalam pengertian kayak Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu dia khilafahnya adalah supra state. Karena itu karangan Taqiyuddin An-Nabhani, bukan berdasarkan proses fitrah gitu. Atau kalau kita mau pakai yang formalistik tidak berdasarkan sejarah empiris umat Islam gitu. Jadi apa yang dikonseptualisasi oleh Taqiyuddin An-Nabhani yang diikuti Hizbut Tahrir itu utopia, itu yang namanya utopia. Nggak pernah ada dalam kenyataan. Dan Selalu ngawang-ngawang terus iya, ya. dan karena itu nggak akan pernah kejadian. Dia hanya konsep teori di dalam buku. Itu, dan karena itu buat state sama sekali tidak berbahaya sebenarnya. Ulama. Kalau iya. kita ini kan intinya mengembalikan zakat. Iya. Undang-undang ITE. Karena itu adalah antitesa dari riba. Jadi obat dari riba ini adalah zakat dan perdagangan. Dan sekarang ini kan memang eranya medsos. Jadi semua medsos harus kita optimalkan. Jadi harus punya akun. Walaupun katakanlah followernya 10 orang, tapi kok 10 orang itu ngerti dan ikut kita, luar biasa. Iya. Daripada follower 100.000 tapi nggak ada yang ngerti. Kayak nyangkut ya.
Dan kalau di akun-akun saya itu kan menunjukkan itu, masyarakat itu belum ngerti sama sekali. Belum. Jadi apa namanya tuh? Saya sering ngomongnya tuh ke kawan-kawan tuh tidak komplitnya pemahaman Islam sampai ke kita. Jadi ketika diberikan hal yang baru, kemudian banyak ini. Enggak nyinyir dia Mas Abul. Kemudian Coba sekarang, siapa ulama yang mengajarkan seperti yang diajarkan Syekh Qadir? Bahwa kita harus kembali berjamaah, dipimpin oleh para amir, menegakkan rukun zakat, kembalikan muamalah. Pernah dengar? Nggak ada. Kebetulan saya juga sempat ngobrol sama teman yang KTI juga. Ya kan sebenarnya semangat di leader di kampus. Terus saya sharing gitu. Responnya agak berbeda ya. Dia lumpuh. Dia kan bilang kalau nggak ada khalifahnya nggak bisa. iya. Ya, benar. Itulah. Jadi gimana kita kalau menggerakkan amirat aja nggak ngerti dan nggak bisa, Apalagi ya. mau menggerakkan khilafah dari mana? Ya kan? Kan khalifah nggak ujuk-ujuk datang pluk. Seperti membangun tanpa fondasi. Nah, exactly. Jadi mereka tuh bangun atapnya doang. Kita bangun tuh harus dari fondasi. Dari bawah fondasi, nanti kolom-kolomnya, tiangnya, dindingnya, baru atap terakhir kan gitu. Nah, khalifah itu atap. Datang dan itu simbolik sebenarnya. Nah, tapi pengajaran-pengajaran yang keliru ini membuat masyarakat menjadi lumpuh. Nah, sekarang gerakan Imam Mahdi ya kan, nungguin Imam Mahdi. Nunggu Imam Mahdi kan berarti nunggu Dajjal. Iya benar. Perang besar ya. Nah itu dia Amir, menuju fitrah tuh kayak gimana tadi? Jadi kita tidak lagi kemudian mengalami. Jadi fitrah itu sebenarnya kalau paling gampang tuh ya ngambil contoh lah. Contoh yang saya sendiri tadi belum pernah lihat dengan kepala. Yang saya sudah lihat tuh orang-orang Kampung Naga Naga tuh di Garut, Tasik. Tasik, atau orang Baduy. Walaupun mungkin sekarang udah banyak pengaruh ya. Ya orang-orang yang seperti itulah kita kehidupan fitrah. Fitrah itu artinya apa? Fitrah itu adalah kita hidup sesuai dengan rububiyah, sesuai dengan apa yang diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT. Gitu, ya kan? Ya. Nah, jadi ya kalau dalam bahasa modern kita hidup sesuai selaras dengan alam. Dan supaya kita bisa sesuai dengan dan selaras dengan alam, maka cuma satu, ya kita harus taat pada Allah SWT, tunduk patuh pada Allah SWT. Kita ikuti aturan Allah SWT. Kenapa kehidupan hari ini rusak? Karena kita nggak ngikutin aturan Allah, kita ikutin aturan kita sendiri. Yang kemudian disistematisir menjadi yang namanya konstitusi, undang-undang dengan strukturnya itu kan MPR, DPR, presiden, kabinet dan sebagainya. Dan kita sekarang memahami bahwa ini semua alat untuk menggerakkan riba. Alat dari sistem riba. Iya. Zaman kerajaan-kerajaan dulu misalnya. Ya riba ada, tapi kan penyimpangan doang. Satu dua orang yang makan riba, itulah riba. Di masyarakat nggak ada riba. Hari ini kita semua yang nggak mau riba ya kena riba. Karena riba sudah dibuatnya sistem. Gitu. Nah jadi orang harus paham bahwa kenapa orang sekarang terjebak kalau nggak ngutang nggak punya rumah, Itu ya. nggak ngutang nggak punya mobil, Ya. ya kan? Nah problemnya sistemik, nggak bisa diselesaikan secara individu. Kalau secara individu itu pertanyaan, jadi saya ngutang kemana dong Iya. supaya nggak kena riba? Nah, kan pertanyaannya salah. Pertanyaannya adalah kenapa kamu harus ngutang? Kadang-kadang kita yang mendakwahkan untuk tidak riba dibalik sama beliau itu. Ya. Saya nggak menjamin saya Nah, ya itu saya ya, tentu. Nah itu kan nggak problem personal. Iya. Nggak bisa begitu. Ya, karena itu kita harus menghadapinya itu, kita kembali berjamaah, menjalaninya dengan jamaah dan seterusnya. Nah, tapi hidup berjamaah ini pun kita kan belum apa namanya, mulai dari nol, belum punya tradisinya. Iya itu ya. Karena sekarang kita udah dipecah belah, ya. Dan cara paling buruk hidup modern ini adalah bahwa kita menggantungkan pada sistem. Kita bergantung pada sistem. Nggak salah yang besar-besar, urusan yang kecil-kecil lah, urusan sampah, urusan got, urusan jalanan.
Ini yang sederhana-sederhana. By system Nah, gitu ya. sekarang coba, mana ada masyarakat ngurusin sampah? Nggak ada. Karena kita merasa kita sudah bayar pajak, ada dinas kebersihan yang ngurusin. Nah itu kita kehilangan fitrah. Oh, Contoh simpelnya. Itu contoh-contohnya itu. Gitu. Bahkan kalau ada orang dipukuli di jalan itu kita diam aja. karena sudah ada polisi. Nanti ada polisi. Sampai dengan yang celaka pun juga dijamin aja. Dijamin aja. Iya. Orang kecelakaan itu diamin aja nggak kita tolong. Jadi kita kehilangan spontanitas. Itulah fitrah. Iya. Dan itu kemudian dalam seluruh kehidupan. Itu kemudian ya gitu. Kalau coba generasi orang tua kita lah. Mereka bikin rumahnya masih gotong royong. Iya. Betapa sedikitnya cash yang diperlukan. Itu kawinan. Iya. Secukupnya aja. Sekarang sih kalian tuh yang ngobeng, yang betul harus dibayar. Itu. Enggak usah itu yang paling menyedihkan kan. Orang meninggal, sekarang itu bayar. Biarin. Itu yang mandiin, yang ngafanin, yang nyolatin, yang doain itu udah satu paket. Ada tim hore itu kan. Bayangkan. Yang sampai dengan yang ngajinya. Iya, fardu kifayah udah mati. Fardu kifayah satu-satunya yang dipahami orang sekarang ngurus mayat pun sudah dikomersilkan. Coba. Saya tuh ingatnya waktu wafatnya mertua tuh. Itu ya kan mengaji sampai 7 hari 7 malam tuh. Itu ya sudah ada rupiahnya, ada timnya. Jadi malam ini siapa maksudnya mau dibayar berapa? 8 juta kok. Nah, itu lah. Kalau 7 hari 7 malam. Jadi artinya itu kan sudah menjadi Iya. seolah-olah bukan urusan kita. Nah, kalau kita mati juga akan dilakukan begitu nanti. Nah itu sebabnya kita harus berjamaah, dan berjamaah itu memang kita harus komit. Bermula dari kita harus mukim di tempat yang berdekatan. Kita hidup dalam satu kampung yang sama. Gitu. Nah, itu harus dimulai berpikir begitu. Sehingga disitulah kaitan dengan wakaf. Sekarang orang memahami wakaf aja udah menurut saya keliru. Ya saya juga masih dalam proses belajar. Dan kita kan juga baru bisa belajar secara teoritis. Iya. Untuk menerapkannya tadi mau bergotong royong aja susah, apalagi ngelola wakaf. Jadi kalau apa itu nanti maknanya sebagai tingkatan aplikasi wakaf ya. Yang pertama kan yang gampang bikin masjid, bikin madrasah, bikin pasar dan wakaf. Ya itu wakaf yang keliru. Keliru tuh. Keliru. Oh, ada. Kemudian tahap keduanya ya di wakaf Sedekah. komersil itu Ya. kita bangun untuk kepentingan komersil, kemudian duitnya bisa untuk manfaat umat gitu. Nah itu, jadi kalau yang pertama itu wakaf yang salah. Yang salah itu. Menurut saya ya, bukan salah, keliru. Keliru yang bangun pesantren masjid itu. Betul, itu keliru. Yang kedua itu salah guna. Oh. Tidak mengubah apa-apa, tidak memperbaiki apa-apa. Gitu. Dan itu memang Ada manfaatnya sih untuk ya ada manfaatnya, tapi salah penggunaan. Terutama dalam konteks kita menghadapi kehidupan modern. Ya. Dalam kehidupan modern ini kan tadi yang hilang itu adalah kehidupan fitrah. Nah, wakaf ini harus menjadi modus kita hidup. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Gitu. Jadi wakaf itu bagian dari, ya seperti yang saya bilang itu, coba lihat contoh orang Badui, orang itu suku Naga. Dia nggak usah sebut wakaf, tapi itu kehidupannya dari wakaf. Ada tanah. ada kolam ikan bareng-bareng, ada gudang beras bareng-bareng, ada balai desa bareng-bareng, ketemu musola. Kita sekarang ini tahunya musola, masjid. Maksudnya yang bareng-bareng itu masjid. Yang bareng-bareng itu. Iya. Itu pun bareng-barengnya udah tipis banget karena sudah diurus oleh DKM. Lagi-lagi profesionalisasi. Iya. Gitu loh. Masyarakat sudah nggak ikut-ikutan. Nah, udah ada yang ngurus DKM-nya. Nah, karena tadi tidak bermula dari jamaah, harusnya kan dari jamaah. Nah, masjid ini bagian dari pengelolaan jamaah itu. Tentu akan ada pengurus masjidnya, tapi bukan dalam pengertian seperti Sekarang DKM sekarang ini, ya kan? Nah, nanti bisa berubah. Sekarang kan yang terjadi adalah berebut keropak, bukan berebut lah, berlomba-lomba mengumpulkan uang untuk memegang-megangkan masjid. Iya. Yang heran itu kita semua menyadari, mengomongkan, tapi sambil melakukan. Nah, kira-kira yang tepat gimana? Dapat wakaf tuh. Ya tadi itu wakaf itu adalah bagian dari
common property bersama. Oh. Jadi kita hidup di satu wilayah, ya. Nah, kita punya wakaf-wakaf bersama di situ. Pasar, Salah ya. ya, musola, gudang-gudang, pabrik. Nah, tentu kita di pabriknya nyewa. Tapi kan nggak tiap orang harus punya satu pabrik. Gitu loh. Jadi pabrik bersama ya. Pabrik bersama, walaupun kita tetap harus sewa. Dan di situ kita menghidupi, jadi hidup dari wakaf sekaligus menghidupi wakaf. Jadi wakaf itu bagian dari proses kita hidup sehari-hari. Sekarang coba bayangkan, semua mau memiliki secara pribadi, ya kan? Contoh yang paling gampang lah, kendaraan mobil pribadi, ya kan? Sekarang kan, either kita punya mobil pribadi atau pemerintah punya busway, ya kan? Nah, harusnya umat Islam punya cara sendiri. Busway-nya ini adalah wakaf. Dan kita nggak perlu punya mobil pribadi. Sekarang busway dimiliki pemerintah, masyarakat tetap pakai mobil pribadi. Nah, berarti kalau misalnya kita perpanjang busway itu milik umat, misalnya kita punya usaha, telah punya mall. Nah, itu bagaimana? Lo nggak ada mall, Yang milik wakaf bersama. pasar, Oh, Maya Masar ya, Maya Masar. pasar. Kalau pasar ada yang memiliki terbuka, siapa aja bisa datang. Kalau mall tertutup, hanya dipakai oleh orang yang membeli. Nah, itu privat. Gitu. Jadi kalau dulu orang wacananya ada sosialisme, ada kapitalisme, ada Islam, ya. Terus orang bilang Islam itu dekat dengan sosialisme. Ada benarnya, tapi minus riba. Karena sosialisme sama kapitalisme itu sama, basisnya riba. Nah, cuma pemahaman seperti ini kan tidak mudah. Maksudnya udah asing gitu. Kita perlu juga mengenerate orang-orang yang bisa menjadi scholar. Dan terutama yang diperlukan ini di bidang muamalah ini. Dan bayangkan, kayak Pak Zainal kan dosen, ya kan? Dan kita semua begitu, bukan hanya dosen. Dosen akan di jalur reproduksi doktrinnya. Tapi kita semua kan dalam indoktrinasi yang sama. Gitu. Jadi itu yang seperti kata Syekh tadi bilang, itu kan seperti roket itu. Menceng 1 derajat, yang tadinya mau ke sini ke sono. Karena di ujung. Jadi kita harus nambah terus pengetahuan kita. Betul. Tapi dengan cara mengamalkannya. Jadi jalur yang kita lakukan ini sudah betul. Dan harus sabar. Ya. Jangan mudah putus asa. Ya. Ya kita sini juga dalam arti mau cari solusi juga Pak. Jadi di Cirebon tuh ada beberapa kendala. Salah satunya penjualnya masih yang kayak kita aja gitu Pak, belum bertambah. Nah, harapannya sih gimana caranya biar bisa makin luas lagi gitu. Ya itu problem umum lah. Di kita semua begitu. Akan ada selalu pedagang baru, tapi Iya, karena ini hilang lagi. satu dua datang loh. Jadi memang kita harus menemukan modus yang lebih makro ya. Nah, salah satunya itu satu daftar. Dulu kan kita sudah punya pasarmuamalah.net itu. Iya, aplikasi itu ya Pak ya. Nah, sekarang lagi saya minta Irman untuk membuatkan pasarmuamalah.org. Cuman belum jadi juga. Kemudian nanti saya ketemu saya ketemu IT nanti ada saya IT. akan- Nah, sebenarnya bisa dimulai dari lokal Iya. juga. Bikin aja direktori pedagang itu lokal Cirebon dan sekitarnya Maja, Nggak mesti dalam dina dirham barter tuh nggak apa-apa ya Iya, Pak ya. iya. Maja Kuning Pasar apa? barter. Kiai Maja Kuning. Ciayu Maja Kuning gitu bikin daftar pedagang Ciayu Maja Kuning. Karena kondisi Gitu. resesi ini yang udah paling benar nanti Iya. adalah barter. Hmm. Jadi saya punya baju, Mas punya ayam, ya saya perlu ayam ya saya ada juga. Betul, baju. lanjut. Nah, jadi kita nggak perlu uang. Iya. Iya saya punya beras, punya sayur, tuker aja kayak zaman dulu aja barter udah. Nah, berarti untuk ukurannya kilogram lah gimana ya? Ya nanti tinggal diukur aja Ukur kan bisa aja. kira-kira, nggak mungkin kita Itu kan akan ketemu sendiri. Iya, antara penjual dengan pembeli. Iyalah, asyiknya ayam nih tuker dong 10 kilo beras misalnya. kira-kira gitu, paling kita kira-kira. Jadi bukan kita yang nentuin kalau Ya iyalah, enggak lah. Jadi antara dua pihak Iya. tadi ya. Udah paling benar itu. Nah, itu fitrah.
Ya, fitrah itu artinya kita hidup berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat tanpa dipaksa dari luar. Itu karena hukum Islam tuh begitu. Hukum Islam itu nggak ada paksaan sama sekali. Kamu mau kafir aja boleh kok. Tidak ada ketentuan bahwa kamu harus menjadi muslim. Mau maksudnya juga boleh ya. Ya, boleh. Tapi tentu begitu jadi muslim dia harus ikuti aturan. Ya itu. Tapi aturannya pun aturan yang membebaskan. Nah, dalam kehidupan modern sekarang kan gini loh. Kalau orang bilang kaidah muamalah itu semua boleh kecuali yang dilarang. Ya. Itu fitrah. Gitu. Nah, hari ini dalam negara modern semua dilarang kecuali yang dibolehkan. Ya semua dilarang betul kebalikannya ya. Pada intinya itu semua dilarang kecuali yang dibolehkan. Kalau muamalah semua dibolehkan Kecuali yang dilarang. Dan yang dilarang itu cuma apa? Babi, darah, ya kan? Mencuri, yang gitu-gitu lah. Ini yang melanggar hak orang. Dan sekarang coba itu minuman teh manis yang mau dipajaki. Semua minuman yang bergula akan dikasih cukai. Kan gila, di seluruh dunia nggak ada pemerintahan yang berkebijakan begitu. Ini mungkin kalau kita ini udah bangkrut. Indonesia ini udah bangkrut. tanda-tanda itu sudah ya. Jadi rakyatnya yang jadi sapi perahan. Kalau saya pribadi rasain Nah, saya daftar BPJS Mandiri terus sampai ke jadi 5 bulan tuh kartu nggak bisa dipakai, tagihan nambah terus. Akhirnya saya daftar minta berhenti. kita berhenti nggak, dan syaratnya berhenti itu nggak bisa ternyata. Iya, Kalau memang. bayar lunas nanti mulai dari nol lagi. Hmm. Gitu seperti itu. Memang gila itu apa Otomatis nggak bisa berhenti kan kan. zolim di atas zolim itu gitu. Kemarin kan jual beli tanah diharuskan pakai BPJS. Alhamdulillahnya sekarang dicabut aturan itu. Orang yang beli tanah harus punya BPJS, kan nggak ada hubungannya. Iya ya benar ya. Kalau untuk kayak ini ada langkah ke depan untuk menghadapi era digitalisasi ini bagaimana? Sekarang kan udah Ya ini memang satu hal baru yang kita terutama yang punya pengetahuan tentang IT itu harus belajar betul. kayak manusia kayak adanya rupiah digital. Iya, karena itu kita harus menggunakan digitalisasi ini sebagai satu medium untuk mengimbangi proses digitalisasi itu kan. Tapi kan basisnya tetap harus aset real. Jadi kita bisa tetap menggunakan teknologi yang ada, tapi tidak keluar dari fitrah. Nah itu kan kita bisa melakukan tokenisasi itu. Jadi transaksinya bisa tetap digital, tapi ada fisiknya yang membackup. Gitu. Nah saya sendiri secara teknis kan nggak begitu paham ya bagaimana membuat itu. Nah itu salah satunya yang sedang digarap oleh Syekh Umar gitu, dan harus ada yang belajar sama dia bagaimana nanti ke depannya. Jadi Syekh Umar bilang blockchain ini yang akan menjadi jembatan masa depan dengan Madinah Al-Munawwarah. Kebetulan juga tadi pagi sempat ngebahas juga gitu, di saat lagi hype-nya kripto, kenapa nggak ada dinar dirham yang di situ tapi berdasarkan harga emas dan perak aslinya gitu. Ya nggak bisa, kalau itu tetap jadi scam. Scam ya? Tetap scam Nggak bisa. gitu. Dia hanya akan ngaku seperti dinarannya. Oh iya, Itu scam. Scam ya, Mir? Ya coba cek kalau di situ betul ada orang yang sudah punya akun gitu ya, misalnya 1 ton emas. 1 ton emasnya di mana? Nah itu. Nggak ada. Bikin juga kan. Bukan, namanya itu aplikasi yang berbasis emas. Tapi dia nipu. Itu sama dengan pegadaian versi Iya, canggihnya. Iya. Sama kayak di pegadaian memang ada emasnya. Orang pegadaian tahu bahwa kalau orang beli emas sama dia, nanti nggak akan pernah minta emasnya. Yang akan diminta rupiahnya. Jadi kalaupun dia punya emas paling 10%. Buat jaga-jaga sebagian orang yang akan mengambil emasnya, tapi sedikit sekali. Mana ada orang nyimpan emas ngambil emas? Nah, itu yang dimanfaatkan. Gitu. Jadi yang dia bilang nanti buat transaksi, di transaksinya dia dirupiahkan dulu, rupiahnya ditransaksikan. Nah, yang harus kita buat betul-betul memang ada dinar dan dirhamnya. Iya. Kalau transaksinya dinar dirhamnya, walaupun melalui medium elektronik.
semacam Gitu. kayak e-commerce tapi dinar dirham. Betul. Jelas kan bedanya, clear gitu loh. Bedanya Karena kalau dalam Islam itu kan harus ada fisik. Ya, jadi misalnya di sini ada hubnya nih, ada apa istilahnya? Nggak bisa kan? Ada wadiahnya, Iya, iya. ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita semua punya akun di sini. Dan kita punya emas dan perak di sini disimpan. Jadi kalau saya beli batik sama Wadir Zainal, saya beli batik 1 dinar. Ya yang saya transfer elektroniknya. Kalorinya. Tapi dinarnya dipindah dari laci saya ke lacinya Wadir Zainal gitu. Nah, itu yang harus kita buat. Masalahnya belum ada yang mau buat sekarang ini. gimana sih? Gitu. Kalau itu dibuat, itu yang akan menggantikan. Jadi kayak semacam kembaliannya juga bisa berbentuk fisik, diambil ke wakala atau gimana? Iya, nah nanti fisiknya kita ada jaringan wakala-wakalanya. Jadi antar wakala ini nanti melakukan clearing, tapi clearingnya di sini. Nah, persoalan bukan persoalannya, tantangannya ada bagaimana kita punya repositori yang aman. Kita mesti punya tempat fisik menaruh emasnya itu yang aman, dan itu bisa kita bikin gedung yang dikelilingi perlindungan yang kuat, dikasih macam-macam cara lah, bisa. Berarti negara tuh kalau mau bikin bisa kan? Iya. Dia bisa. Masalahnya dia nggak bisa ngutip bunganya kan? Oh. Kalau fisik kan bener-bener saya beli 1 dinar, Iya. 1 dinar saya diambil kan gitu. Iya, betul. Kalau kita pakai riba itu kan nggak begitu. Tapi sempat lihat Masalahnya sama berita mereka sih. nggak bisa. Nah, sempat lihat berita juga katanya pemerintah mau bikin bank emas, Pak. Iya, itu sama, bikin bank emas, cuman bank emas doang, artinya buat nyimpen emas, tapi dia emasnya bukan kemudian jadi alat Transaksi tukar. jual beli ya, nggak ada. Kalau saya sendiri sih Bu, jadi gimana biar berkembang itu Bu. Makanya kemarin tuh sempat ngajuin ke Pak Zinal juga, Pak gimana kalau pernikahan itu souvenirnya diganti pakai fulus Iya betul. seperti itu. Ya, Jadi ya sedikit-sedikit tuh bener, bisa bener. Kampanyenya itu Pokoknya apa yang bisa beresiko kita aja, ya kan? masukin dalam penggunaan itu. Kampanye. maharnya dinar. Maharnya tuh Mahar dinar. dinar. Betul. Ya, karena fulus itu kan sebenarnya uang recehan, sama aja Recehan. kayak uang apa tuh namanya? ribuan Ya, ya. apa itu istilahnya dibanding itu? Sawer. Gitu. Sawer. Iya, iya. Iya. Kalau yang bisa digital IT, jadi dibikin maharnya pakai dinar apa gitu. Iya. Dibikin yang menarik, yang kekinian, Dan yang anak muda gitu. Kita kan memerlukan spontanitas gitu loh. Kita ini kan bukan organisasi yang kemudian ada yang ngatur atau ada yang Iya, kayak ya, partai gitu nah, kan kan bukan. enggak. Jadi sebenarnya siapa yang bisa lakukan Lakukan aja. aja. Iya. Ah, Nah, kemarin tuh ini ya Amir, tadi pagi itu ada diskusi masalah PMK sekarang itu paling 2 mingguan sekali. Nah ini ada usulan bagaimana kita mengontrak kios. Nah itu PM-nya tiap hari. itu dulu udah dicoba Sudah di bagaimana? mana-mana, di Bandung coba, di Bekasi dicoba, kita di sini juga punya kan Oh. yang namanya Ya. apa muamalah mart itu. Iya, Muhammad ya kan. Ah, itu bisa aja kalau memang, tapi kalau pendekatannya pakai sewa tempat segala macam itu kita harus seperti bisnis biasa, Betul. cuma menerima pembayaran dengan dirham. Iya. Gitu loh. Itu bisa kalau memang ada yang memungkinkan tempat memang yang visible, kalau kita sewa bisa berputar Berputar. gitu, artinya ongkos sewanya bisa dibayar dari hasil, nggak apa-apa. Itu seperti bikin ini biasa. Iya. Nah, tetapi itu bukan jalan kita. Oh. Gitu. Karena jalan kita ini pasar ini yang membuat semua orang bisa berdagang di situ. Tapi problemnya kita semua sama, ya tadi pedagangnya baru kita doang, Iya. pembelinya juga kita doang. Iya. Tapi harusnya itulah cara hidup kita emang begitu, gitu loh. Justru sekarang ini kan kita masih menjadikan pasar ini sebagai event. Iya masih iya, masih event ya. Harusnya ada satu tempat yang menetap setiap minggu kita di situ berjualan, dan nggak perlu diorganisir lagi. Dia sudah Udah otomatis aja itu kayak pasar biasa, harusnya begitu. Tapi kan belum bisa. Belum bisa, iya. Jadi Tapi mau nggak mau, bisa dimulai gitu kan kampanyenya, ininya barter. Jadi, orang tetap tapi formatnya harus pasar. Berarti Jadi pasar rakyat dengan barter menerima pembayaran dirham. bahwa mau pakai dinar-dinar Gitu. boleh. Jadi kita harus mengorganisir pasar yang benar. Jadi gitu kali mungkin Jadi, pendekatannya. Itu perlu tempat fisik yang strategis. Kan klasik. Pemerintah bikin pasar tani di ini, pasar nelayan di sini, pada mati semua kan? Betul. Karena itu diimpus dari luar. Tidak secara organik muncul memang kepada masyarakat, tahu-tahu
Tapi ada sudut pojokan yang tiba-tiba pedagang ngumpul di situ. Dan menjadi seolah jadi kayak orang jual pasar bayangan. Ya kayak Tegal Gubuk. Itu hidup tuh. Ya kan? Awal-awalnya kan begitu, tapi kemudian ada kios-kios yang menetap, darusannya di situ. Kalau itu tetap tanah lapang, orang datang keluar masuk tidak ada yang memiliki, siapapun punya akses. Nah, itulah pasar. Karena udah enggak udah gedung-gedung, Nah, sudah ada kemudian kan dipaksa, apalagi dirubah jadi gedung-gedung. Suruh sewa. Akhirnya makin Nah, pasar yang aksesnya lama kan terbatas. kan di jalan Amir. betul tumpah kan, pasar tumpah. Iya, betul. Nah, tugas kita adalah menjadikan pasar seperti itu, tapi yang tidak tumpah-tumpah. Gitu. Iya. Nah, pertanyaannya lalu dari mana kita mendapatkan penghasilan? Ya kita bisa mendesain penghasilannya itu dari sewa lahan parkir, kan parkir bayar, gudang-gudang, kan pedagang repot kalau bolak-balik tiap hari bawa dagangannya. Tapi satu lapak gak disewain ya. Lapak nggak disewain, Hanya gudang aja. gudang disewain. Kita bikin restoran di situ, restorannya bisa dikelola sendiri, bisa disewain. Jadi semacam kayak food court. Nah, ya. betul. Food court itu kan nggak Tapi apa-apa. dalam bentuk wakaf. Oh, jadi ada dalam komplek itu ada tempat yang disewain, Betul. ada yang tidak disewain. Jadi misalnya di situ ada penggilingan bakso, penggilingan baksonya disewain. Sekarang kan orang nyewa penggilingan bakso, nggak ada orang bikin bakso sendiri di rumah. Sewa gilingan di pasar, ya kan? Nah, kita sediakan itu. Tapi ya paling nggak mesti setengah hektar Hektar, gitu. iya. Nah, itulah target kita. Kalau sekarang wakafnya yang itu dulu, wakaf pasar. Gitu. Nah, disitulah perlunya kita. Kalau ada yang punya keterampilan untuk berjaringan, cari orang-orang kaya yang punya uang. Tujuannya itu kita mengarahkan daripada mereka kan bersedekah, Iya. tapi kan nggak jadi apa-apa sekarang nih sedekah. Nah, kita arahkannya ada sedekah yang sekarang ini sangat penting, itu sedekah pasar. Deketi pengusaha-pengusaha, ajak bicara, kenalkan gerakan ini, gitu. Walaupun gerakan kita ini kan memang mau mengubah cara hidup orang, yang itu tidak mudah. Orang lagi enak-enak kerja di bank kok dibilang kamu kerjaannya haram. Iya. Ya, lagi enak-enak kerja di asuransi bilang kamu asuransi itu haram. Dan pengusaha biasa pakai modal dari bank dibilang gitu haram. Ya kan? Iya. Nah, jadi pasti akan ada resistensi dan keengganan dari. Iya. Tapi kan kita bisa cari sisi-sisi yang perkecualian atau yang memang orang mau hijrah. Kan kita semua sekarang juga makan riba. Tapi kan kita sedang berusaha untuk keluar dari sistem ini ya dengan cara menjalankan yang halal ini. Ya sekarang kan ada pasar-pasar wisata itu, yang papringan, apalah yang pakai kupon. Harus ada yang boleh muamalah ya. Hah? Jadi harus ada. Lah, itu muamalah. Maksudnya dalam arti Kayak- misalkan spanduknya gitu. Oh ya, bisa Harus disebut sedikit apa dimain saja. lah gitu. Ini gila nih ada berita ini 127 orang Iya, tewas. Iya itu malam ya. gara-gara nonton bola. bola. Kan. Ini bagian dari riba ini. Iya. Ribanya di proses Stadionnya Pak ya? pembelian tiket. Bukan, mereka ini hidup. Kenapa mereka jadi begini? Iya. Karena stres. Oh iya. Jadinya hiburan ya. Iya kan, itu cara klasik dari dulu. Jadi itu Dulu kalau dulu kan kasih gladiator. Oh. Yang penting rakyat tuh dapat Indomie, ya kan, dihibur pakai sepak bola, dangdut. dangdut. Tapi akibatnya Apa begini. namanya itu apa sekarang kalau lagi Bayangin apa kalau klubnya kalah terus konser-konser marah gitu ya. kan? Dan gila-gilaan mati sampai 100 lebih itu gimana? Untuk injek Pak, terus kan katanya sih kan ada geser mata tuh, kemudian orang berlari numpuk, kayak diinjek. Itu yang salah polisi, Salah aparat. aparat yang jelas. Jadi bukan karena faktor rebut antara. Bukan. Kalau saya rumah kan bahaya. Betul. Iya. Kan gelap ya mungkin ya matanya jadi Perih gelap sesak napas juga kan. 127. Dan aparatnya juga karena stres. Iya. Iya karena apa? Masa yang Iya, bukan. Nah, itu kan anunya pemicunya. Iya. Kehidupan sehari-harinya itu udah stres. Iya. Karena ribet aja. Belum lagi yang masuk Iya. lewat jalur ini Betul. berubah perilaku akhirnya. dan saya perhatikan masif banget memang pemerintah membiarkan itu karena dia tahu ekonomi kan lagi kayak gini. Nah, orang itu kan perlu dummy, perlu kalau dummy. Iya, kalau bayi itu kayak anak dikasih- bayi itu ngedot itu Nah, supaya betul. dia convert supaya dia nyaman. Ya kan? Iya. Itu dia bikin gitu-gitu. Nanti
sampai rumah stres lagi. Benar nggak? Iya kan? Dan sekarang kan udah sering kok ada suami mukulin istrinya, bahkan ibu bunuh anaknya, suami bunuh istrinya gara-gara terjerat hutang riba ya. Pinjol. Yang paling banyak itu Pak perceraian. Oh iya. Sekarang lagi banyak yang Pinjol tuh banyak banget. pinjol juga tuh. Iya, itu juga. Maraknya tuh luar Itu juga biasa. apa namanya? Nah, itulah makanya. Jadi Nawarinnya dengan Nawarin begitu juga. ini ya, tapi kalau udah kena ya us dulu kayak jadi semua pegawai negeri apa namanya itu menyekolahkan sertifikat Iya. SK. SK. Malah katanya gini, dipondokin lah biar pinter katanya gitu. SK-nya dipondokin. Saya tuh Amir terus terang ya. Jadi dengan bergaul dengan orang-orang yang anti riba, akhirnya kita kan nggak riba. Iya, iya. Saya mau dulu pernah sekali 2 kali itu minjem. Itu pun hanya minjem sedikit, paling minjemnya 12 juta gitu ya. Itu oleh orang-orang keuangan dan oleh bank. Ini 12 ini maksudnya 120 juta apa 12 juta? 12 juta saya bilang. Kecil amat aja, baru ada dosen yang minjem 12 juta. Saya pernah sekali Aduh. itu akhirnya saya ngerasakan betul. Waktu saya mau naik haji, kan tadinya saya pakai ONH biasa. Ya. Terus karena satu hal saya harus ikut musem, saya harus ke Keton, paspornya saya tarik. Dan karena itu saya harus pindah ke ONH. Terus. Ya semi plus lah, Oh. ada yang Haji di Liar itulah. Saya bismillah aja, karena 50-50 nih. Kalau dapat saya berangkat, kalau nggak dapat nggak jadi berangkat. Gitu. Sementara saya udah cabut paspor saya dari pemerintah kan, udah kena denda lagi dipotong 3 juta satu orang. Nah, karena mendesak harus bayar ONH semi plusnya itu, saya gadekan lah barang 3 batang atau 2 batang lah, saya lupa. Emas. Saya cuma itu sekali-sekali saya utang itu. Saya gadekan emas Utang gadain hanya 2 bulan. di bank apa Pak? Bank Mandiri. Iya, Gade emas itu kan. Ya ada emang ya. Jadi BSI berangkat sekarang ada gede mas untuk BSI membayar itu pulang. Cuma 2 bulan saya menggadekan itu. sekarang. Berapa bayarnya? Hitungannya pokoknya gila lah. Jadi emas kita itu pertama hanya dinilai 90%. Ya. Jadi kalau harga emas misalnya 1 juta, sama dia ini cuma 900.000 ya. Kemudian dari yang 900.000 diberikan hutangnya itu hanya 70%-nya. Gitu. Nah terus bayarnya dari yang mana? Nah, jadi waktu kita nebus pokoknya 2 bulan itu saya kena berapa juta gitu, saya bilang Jadi gila. kami kan belum punya cash waktu itu. Tapi kalau dijual kan saya. Iya, emang jahat. Kita jadi Jadi aja ya. Nah, maksud saya apalagi yang Kami sampai tebus, gitu. KPR 10 tahun 15 tahun. Iya. Gitu loh. Jadi kawan-kawan tadi kembali tadi. Jadi kawan-kawan tuh berani Pak 200 juta, mungkin tuh 60 juta. Jadi itu ya 10 tahun bayaran. Waktu itu bukan pinjem Pak, kita gada. Iya, gade itu kan pinjem dengan agunan emas. Gitu. Cuman ya Nah, itu aja sih Pak. ya ampun. Di Nenek situ yang kita pensiunan baru tahu tuh loh, ngajuin ternyata kayak seperti itu. Waduh. Dari pengajuan Berarti Bang jangan 30. utang lagi atau jangan gade lagi. yang saya cuman Saya sekarang sudah nggak mau ya Betul. utang-utang juga. Ya. Saya waktu itu Saya bantu memang hitung perlu lunasnya buat sampai daftar 60. SNI Memang pas 2 kan. kali lipat. luar biasa. Ada kuota. Tapi perlu cash. Ya udah ini dulu. Jadi artinya misi kita itu membebaskan umat manusia itu dari ini gitu loh. Dan itu tidak bisa sekedar dengan seperti kelompok yang masyarakat anti riba itu, yang penting kamu jangan hutang atau hutang kamu dilunasi. Itu begitu tidak menyelesaikan apa-apa. Jadi harusnya ya Nah, kita keluar dari sistem riba ini, Berubah. gitu. Cara hidup kita ini yang berubah. Ya tentu nggak bisa 100%. Ya, kita juga pakai dirham belum tentu seminggu sekali. Cuma kalau ada pasar doang kita bisa belajar kan gitu. Tapi kan kita harus mulai. Dan kalau semua yang kita lakukan ini ditiru di tiap kelurahan, ya kan? Nggak usah begitu dulu deh. Sekarang kita pakai yang sederhana lah. Di Indonesia ini ada 200 juta muslim lebih. Ya kan? Sekarang satu orang punya 1 dirham aja. Wah. Sudah 200 juta keping gitu. Apa enggak mulai signifikan kalau gitu. Tapi kita mengajak bahkan satu orang punya 1 dirham aja, susahnya sangat. Betul. Bener Pak. Betul. Saya kalau saya Rasain ada. Ya kan? rasain. Padahal ekspektasinya waktu kenal di Dirham tuh kelompok ini pasti nerima karena Iya, kan dia iya. paham Heeh. ibaratnya tentang agama. Nah, itu karena kita sudah dibuat lumpuh. Jadi memang kalau Syekh Umar mengatakan kamu nggak perlu menjelaskan dinar dan dirham itu. Dinar dan dirham itu akan bicara sendiri.
Ketika kita sudah amalkan di pasar ini, ya, yang harus kita lakukan itu mengubah makom orang dari makom binatang. Kalau kita mau sarkastik gitu, ini makom hewan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Kan Al-Quran bilang begitu, manusia itu bisa lebih rendah dari hewan, kan gitu ada ayatnya. Ada. Nah hari ini menurut saya makom manusia itu lebih rendah dari hewan. Dalam konteks kita hidup disetir oleh sesuatu yang nggak ada, gitu. Seperti yang saya contohkan dalam ceramah saya yang terakhir itu kan, yang Pavlov melatih anjing untuk membuktikan bahwa behavior itu bisa dikondisikan. Nah manusia sekarang sudah dikondisikan begitu. Nah, kita harus membebaskan masyarakat kita ini dari pengkondisian yang seperti itu. Tapi kita akan menjadi orang asing. Itu yang disebut ghoriban. Jadi bagaimana kalau kita ya, masyarakat kita nih, orang tuanya rumahnya KPR, mobilnya kontrak, kredit juga. Terus pakai BPJS, pakai asuransi, apa-apa pakai riba. Terus anak-anaknya ini lahir tumbuh dalam kondisi seperti itu. Apa nggak otomatis dia mereproduksi yang sama? Ya kan? Terus sekarang kita mengatakan ini nggak betul, kita harus menghentikan cara ini, kita harus dengan cara yang baru. Ya kan? Jadi memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan. Dan kalau kita lihat nabi-nabi dulu kan semua begitu, ngajak manusia. Kan mulai dari hal yang itu dulu, bahwa kamu itu jangan tunduk patuh pada manusia, tunduk patuhlah pada Allah SWT. Bahkan sampai lu nggak percaya gue ini utusan Tuhan, nih gue bisa belah batu, gue bisa menghidupkan burung, gue bisa membelah laut, sampai dikasih mukjizat begitu. Karena zaman itu mungkin manusia harus melihat yang begitu. Nah sekarang kan kita juga melakukan hal yang sama dengan konteks yang berbeda. Uang kertas nih sihir, gak ada apa-apanya. Tapi tetap nggak percaya karena belum ada buktinya. Zaman Fir'aun lagi kan zaman ini. Itulah sehebatnya Syahrul Qadir, dia yang bisa menjelaskan bahwa kita ini hidup di bawah sihir. Ya, dia menggunakan istilah fiksi. Kan fiksi itu yang saya bilang, ini udah orang bilang nanti Dajjal itu membuat api jadi air jadi api. Itu kan kebohongan. Sekarang ini bahkan melampaui Dajjal. Kita ini bukan hidup di bawah kebohongan. Kita hidup di bawah fiksi. Kalau kebohongan ini dua realitas yang sama, ada dua-duanya. Ada. Gitu, tapi dikelirukan, itu kebohongan. Kalau fiksi ini nggak ada, tapi dibilang ini ada, dibilang kebenaran. Uang kertas ini. Lagi ke digital. Dan uang kertas ini adalah seluruh kehidupan kita, ada di situ. Jadi kita hidup dalam fiksi hari ini. Bayangkan. Nah, itulah sihirnya Fir'aun. Ya kan? Tali dibilang ular. Orang melihatnya sebagai ular. Kita hari ini bahkan nggak ada yang dilihat. Yang namanya Bitcoin. Nggak ada yang dilihat. Dan udah ditegasin dari awal nggak ada bentuknya. Tapi orang merasa inilah harta saya. Modal nggak ada. Sekarang bukan hanya Bitcoin, rupiah itu ya itu sama. Dolar itu sama. Sekarang masih ada sisa sedikit wujudnya kertas. Selebihnya sebentar lagi yang kertas ini udah nggak ada. Terus apa yang kita lihat? Udah diperkecil lagi sekarang mah. Tapi ini kita sebagai rupiah itu kita sebagai meja, sajadah, roti, nasi. Fiktif kan? Realitasnya adalah ini. Tapi di balik semua ini diabstraksikan dengan yang namanya rupiah. Dan sebentar lagi digital. Semakin unik bisa dia uang kertas. Air makin sedikit. Oh ya itu di katanya. Enggak nonton ya. Kali ini apa? Karet. Ini nih karet nih. Gitu. Jadi kita harus, tapi kan susah, orang biasa hidup fiksi. Ya kalau nyata. Ini juga sertifikat tanah juga mau digital lagi. Iya, makanya itu lebih tidak lagi tuh. Listrik mati aja susah. Jadi yang aslinya dikumpulin, terus kita menerimanya digital. Jadi sama kayak pang emas kumpulin, Iya. di kertas gitu. Betul.
Dulu beda ini ya. Terus sekarang udah kelihatan kita mau lihat. Dan yang orang nggak ngerti, orang cara bank kerja aja nggak ngerti kan. Orang yang kerja di bank aja nggak ngerti. Kalau ditanya, pasti kebanyakan orang mengatakan bank itu ngumpulin duit dari masyarakat, terus duit yang dikumpulkan ini dipinjamkan. Kan gitu. Kerja bank kan nggak begitu. Kalau ada orang pinjam sama dia cetak duit. Tapi nyetaknya cuma dalam buku. Jadi orang yang naruh uang di dia itu cukup 10% aja. Jadi kalau nggak ada orang naruh uang di bank nggak akan mati. Tapi kalau nggak ada orang ngutang sama bank mati. Ya memang harusnya step by step. Paham dulu nih apa nih. Berarti namanya habis pasar ada kajian nih biasanya. Nggak ada, saya tanya jawab. Nah, kita kan sudah mulai. Ini terkait di Cirebon sendiri ada satu kendala. Jadi ada beberapa pedagang yang kesulitan untuk muter modalnya. Iya, karena itu yang sudah saya jelaskan di Cirebon itu kan. Pertama, Solusinya gimana gitu. ya pertama harus memperluas perdagangan, memperbanyak orang. Yang kedua ya dia harus pakai dirhamnya itu pakai untuk keperluan yang lain, yang bukan untuk modal. Gitu. Jadi tetap harus pakai rupiah itu nggak bisa kita hindari. Gitu. Jadi kita harus bertahap. Yang ketiga ya jalan keluarnya kita harus mengenalkan pada orang-orang yang baru yang memerlukan dirham itu. Jadi sebagian menjadi rupiah lagi. Gitu. Tapi tidak kembali ke wakalah. Sebab kalau kembali ke wakalah berarti masuk lagi ke laci, tidak beredar. Tapi kalau orang yang menukar kan beredar. Gitu loh. Nah itu yang harus kita ubah. Jadi itu problem klasik dari 20 tahun lalu sama problemnya. Ntar kalau kita ada yang mau nuker, Ya, kasih aja, nggak usah, nggak harus ke wakalah. Gitu. Karena ya, itu Tapi jangan mengubah daya belinya, jangan kemudian dijual jadi 75.000 atau kan banyak yang begitu sekarang. kadang ada beberapa penjual yang akhirnya nyerah. Jadi nggak jualan lagi itu. Ya itu salah dia Karena sebenarnya. disayangkannya seperti itu kan. Iya. Penjualnya sedikit. Jalan keluarnya itu kalau dia nggak boleh tahan itu dirhamnya. Kan sekali-kali orang bersedekah. Jangan bersedekah rupiah, dirham yang disedekahkan. Ini kelirunya suka begitu. Jadi karena dia merasa punya dirham, dirhamnya disayang-sayang di satu sisi, tidak dipakai gitu loh. Kalau kondangan atau pokoknya yang berupa sedekah atau ngasih kado itu dipakai. Ya di rupiah yang harus berputar tetap berputar. Sama ya itu kalau ada orang lain yang perlu ya tukarkan rupiahnya ke orang itu. Berarti ketika pedagang itu mau bikin modal, dirhamnya itu bisa ditukar dengan yang lain ya. Maksudnya gini, dengan orang lain, bukan langsung ke wakalah, bukan Iya. langsung. Tapi yang paling penting adalah memang itu memperluas jaringan perdagangan kita. Kan kita perlu setiap hari perlu beras. Betul. Nah, harus cari pedagang beras yang mau terima dirham. Tapi nanti problemnya sama, pedagang beras ini kalau nerima dirham terus, ya kan? Nah, karena itu harus ada yang jual baju yang terima dirham, dia belikan baju. Karena problem kita hari ini sekarang kan semua di pabrikan, Iya. semua mentoknya di situ. Begitu mau pulaan dari Cina nih grosirnya kamu terima kan gitu. Bagian pusat lah ya. Gitu. Jadi itu problem klasik, itu harusnya ya jalan keluarnya udah diketahui, tinggal bisa dijalankan apa enggak gitu. Kadang kendalanya seperti itu. Ya saya udah 20 tahun, jadi udah ribuan kali pertanyaannya ini. Lumayan ya Pak maksudnya. Iya. Iya kan? Berarti memang harus ada ininya ya, produsen sendiri. Itu Oh iya. Iya, itu kan perlunya berjamaah. Iya. Ibaratnya Gitu. pakai sembako tuh sampai ke petaninya terima dirham. Betul. Harapannya Betul. Dan ini yang pasar di Bogor kan nanti akan begitu. Kita mau mengajak beberapa petani yang mau terima itu. Tapi sama, nanti sampai di petani ini pun kan petani juga harus berbelanja. Gitu. Jadi pokoknya intinya adalah bagaimana kita memperluas jaringan pengguna ini. ekosistemnya ya. Nah, itu pentingnya kalau ada direktori pedagang gitu. Orang sekarang di mana saya bisa belanjakannya. Iya. Gitu. Iya. Itu mulai dari lokal kan Banjarmasin udah punya. Cirebon saya yang mau butuh beras ya ke Angga, pakai dirham atau misalnya ke kopi ya saya bisa. Tapi sekali lagi yang paling basic adalah kampanye kita itu adalah ya yang sudah masuk ke level teknis dan agak legalistik adalah zakat. Bayarkanlah zakat hanya dalam dinar dan dirham. Ya kan? Kemudian untuk dibagikan. Tapi lebih basic dari itu adalah tadi bahwa kita ini harus menjadi manusia yang merdeka. Kita ini harus bebas dari sihir. Itu yang Kadir bilang, kamu harus bebaskan umat Islam di Indonesia yang jutaan, ratusan juta ini dari sihir.
gitu. Dan di kita sihir ini kan dua, sihir dalam pengertian itu dukun-dukun itu perdukunan ya kan. Tapi yang paling pokok sihir uang kertas ini. Iya ya. Yang harus fitrahnya di kilo berharga satu lembar Nah. dan warna-warni. Dan bayangkan nih Wazir Zainal temennya dosen-dosen ngomong sama dosen kayak ngomong sama tembok, Susah ya Pak ya. ngomong kayak batu sama batu. Iya, Kemarin juga bikin pasar muamalah di alun-alun. Nah. Pokoknya sempat nawarin ke Yang lewat. orang dia. Kebetulan dia kelihatannya sunnah gitu. Kita tawarin, ternyata responnya biasa aja gitu. Tahu Iya, dia. apalagi yang sunah-sunah itu orang salafi ya, lupakan lah orang salafi, percuma. Itu kemakan sihir yang lain lagi itu. Jadi macam-macam ya responnya Ya, memang. ternyata nggak semuanya orang muslim positif. Betul. Tapi jangan patah harapan. Iya. Karena begitu kita ditolak satu orang, berarti Allah memberi kesempatan kita untuk mengajak 1.000 orang yang lain. Itu bisa Tapi sekali kita berhasil meyakinkan satu orang, itu jariah itu. Iya. Orang yang menerapkan ilmu yang kita berikan sama dia, itu menjadi sedekah kita. Kata Nabi, kalau kamu ngasih tahu seseorang, dan dia jalankan seperti yang kamu kasih tahu, kamu dapat pahala seperti kamu menjalankan itu. Iya. Tapi kalau tidak menjalankan gimana? Misalkan udah ngasih tahu. Yang bukan urusan kita, tugas kita kan menyampaikan. Jadi semua media lah, media fisik seperti ini dalam pertemuan, makanya saya dorong selalu kajian itu sepekan sekali. Yang datang 2-3 orang nggak apa-apa, Iya, iya. tapi terus kan soalnya ada tempatnya. Sayang banget itu musola segitu bagusnya, orang cuma ngumpulin orang ya kan. Dan kalau hari ini nggak ada datang nggak apa-apa, besok buka lagi, lama-lama akan ada yang datang. Itu kan ada cerita tuh seorang syekh tuh, dia bilang, kamu ngajar lah, yang ngajar lah, taruhlah di sebuah aula atau yang ngajar nggak ada yang datang. Dan di depan dia datang lagi, nggak ada yang datang, terus sampai akhirnya 1 orang duduk, 2 orang, sampai penuh. Iya, memang musola itu memang per minggu ada masalah ibu-ibu tuh. Itu kan udah rutin ya. Nanti ditambahkan dengan kegiatan kita. Ya. Itu. Nah kalau sudah ada ibu-ibu, melalui ibu-ibu ini, Nah, kalau ibu-ibu saya sudah sampaikan kalau ibu-ibu tentang jidat dirham, tentang wakaf, tentang itu sudah. sambil kita cari jalan yang memang lebih efektif gitu loh. Tapi ya nggak ada yang instan kan. Iya, memang. Nggak ada yang instan. Kan kita nggak bawa mujizat, ya. Nggak ada mujizat. Jadi perjuangan itu nggak ada yang instan. Seperti ini ya kan. Seperti ini nih, orang bijak tahan zakat dengan dirham. Orang kalau baca itu kan nggak ngerti, nggak paham. Makanya perlu penjelasan. Tapi ini perlu buat orang melihat gitu. Ya kan. Kalau untuk grup para penjual sendiri berarti masih lokal ya Pak, antar kota ya Pak? Iya sekarang masih, tapi ya sekali saya udah mulai. Siapa beli dari siapa, Semarang, Jakarta ya kita masih pakai cara tradisional. Nah, itu butuh pengorbanan. Karena koinnya harus kita kirim. Kalau barang dikirim itu biasa ya kan. Nah, sekarang, tapi kan sama aja. Sekarang kita transfer juga bayar 6.000. Iya. 6.500 kalau beda bank ya kan. Kan buat ganti buat. Ya, cuman kalau Cirebon 15.000 kan gitu aja. Dan memang butuh pengorbanan. Nggak ada apa, kita kan kayak kurang komunikasi antar daerah gitu. Betul. Ya, itu tadi perlunya website, perlunya. Ini kan semua dimatiin. Karena sebetulnya semua harus saya yang ngurusin, yang nggak jalan. Dulu kan ada website zaimsaidi.com, wakalainusantara.com, banyak. Tapi yang ngurusin saya semua, ya kan nggak mungkin. Jadi siapa yang bisa, yang ngerti, bikin. Nah, itulah menjadi pahala jariah yang bersangkutan. Semua ini urusan kita masing-masing Allah SWT. Itu kalau kita nyampaikan pada orang, ya kalau orang itu ikut, ya alhamdulillah. Tapi selebihnya organik aja gitu. Dan memang ya bagaimana ya, yang bisa berjalan itu selalu yang ada komunitasnya. Iya. Gitu loh, yang ada wazirnya atau ada amirnya. Itu kenapa pentingnya berjamaah. Di Surabaya nggak jalan, nggak ada jamaahnya, nggak ada yang mau memimpin. Di Jogja sekarang nggak ada Bu Isna ini, nggak jalan juga. Di Bandung belum pernah ketemu orang yang mau mimpin yang benar. Itu apa? Mas Danu udah nggak lagi kan? Iya, dia cuma wakala aja. Wakala pun cuma sambil lewat aja. Gitu. Jadi di setiap kota itu kita cukup punya 1 orang, tapi dia yang mau menjadi motornya.
Itu nah sebenarnya kalau di Cirebon perlu juga cari kader di Kuningan sampai ke Brebes, pokoknya yang masih terjangkau dalam Indramayu. Di Kuningan tuh sebenarnya sudah ada tuh Amal ada. Kemarin yang pernah meliput kegiatan kita, jadi sampai di TV itu. Iya. Itu menjelang peristiwa itu. Jadi kan waktu itu alhamdulillah ya 2020 di akhir Desember tuh kita mulai lagi tuh Amir. Iya, betul. Jadi itu mulai memuncak lah saya katakan. Ramai. Jadi tidak hanya uang dirham zakat yang Iya, tapi betul. bukan semua. Sebenarnya kan kita tuh yang penting adalah pasarnya. Dinar dirham itu nomor 2. Ya kan? Iya. Kalau pasar kita berjalan, otomatis dinar dirhamnya berjalan. Gitu. Jadi orientasi kita adalah tadi bagaimana kita menemukan pasar yang organik, yang orang mau berjualan di situ. Dari Kuningan, dari Ciamis datang. Nah, Sampai diliput sama TV Kuningan. lah kita di Depok sini ada ya dari Bandung, dari ya kalau yang Jabodetabek udah pasti ya kan. Nah memang sih kita belum punya tanah sendiri, kita masih sinergi kadang-kadang dengan keraton, kadang-kadang dengan Waslia gitu. Sebetulnya keraton itu dia punya kewajiban. Iya. Dan itu menurut saya di halaman depannya itu cukup. Toh cuma 2 minggu sekali ya kan. Itu yang saya usulkan, jangan di Bangsal itu. Ya, kan? Di halaman depan itu. Di dalamnya sih udah Di parkiran itu justru pinggir jalan. Kalau sultannya mengizinkan bikin di situ. Nah, cuma kan harus ada tenda. tenda. Nah, itu yang kita cari wakaf tendanya ini. Tenda udah B1, 2x2. Oh, ya kecil sekali. Minimal kan. Maksudnya yang semi permanen lah, awning atau apa gitu. Oh. Kalau sultannya mengizinkan, tapi khusus dijagai hanya untuk pasar muamalah. Jadi nggak dipakai tiap hari. Kalau dipakai tiap hari kan ribet. Kita sudah beli kemarin itu 2x2. Rencana mau beli lagi 2x2 lagi, jadi bertahap gitu. Tapi kalau keraton kan maksudnya orang kalau dibilang di keraton orang tahu. Iya. Jadi kalau bisa pokoknya itu dipertahankan walaupun sementara di Bangsal itu. Iya. Masih terus ditahankan. Jadi kan dari zakat kemarin tuh Amir masih ada 49. Oh ya, 2 kali lagi. Tadi yang lainnya kan sudah kan. Jadi katanya sih mau di tempat Car Free Day. Oh iya, itu bagus. Insya Allah mungkin ke depan di Car Free Day dengan Sama ya itu edukasi soal zakatnya juga harus jalan Iya. supaya orang-orang berpunya sana bayar zakatnya nanti lewat Bazira. Sekarang juga sudah mulai ada kan 1-2 orang. Nah itu kadang-kadang proses ya lagi-lagi pemahaman yang tidak komplit akhirnya kemudian ketika disampaikan itu gitu Iya. terbelang. Nggak, tapi nggak apa-apa. Artinya kita semua lini kita masuki ya. Dan semua medium, artinya medsos juga, ceramah-ceramah juga, brosur juga. Memang itu betul itu kita sudah 20 tahun dan kita masih menghadapi hal yang sama. Belum. Tapi kita harus mulai kekuatan kita ini di jamaah-jamaah ini. Karena begitu nggak ada jamaah nggak jalan. Jalan. Di Lampung, ya kan, pasar jalan sebagai event. Tapi karena belum terbentuk jamaahnya, begitu kolaps, berhenti total. Yang ing kan. Jadi ini kan, ya ada beberapa anak muda yang sekeliling dia, tapi kan belum solid gitu loh. Nah, ada satu kuncinya. Bagaimana jamaah ini bisa solid? Dua-duanya harus jalan. Syariatnya kita jalankan, hakikatnya kita jalankan. Jadi majelis wirid itu penting. Majelis wirid itu penting. Jadi seminggu sekali mesti kumpul, duduk, baca wirid. Jadi kalau bisa, di sini kan kita upayakan sepekan sekali ada wirid. Tapi itu juga belum diandai. Kalau bisa, gitu 1 orang, 2 orang main di sini sebulan sekali atau ini ikut wirid, ikut kajian, gitu loh. Sampai nanti di Cirebon bisa dibuat majelis wirid sendiri. Satu yang masih kurang kita tuh wirid kita belum banyak. Dan itu membebaskan kita dari sihir-sihir itu. Untuk Dan tempatnya sudah ada gitu loh, di musola itu. Ada dikirim sini ke sana. Bisa, nanti kita kirim. Iya, Adi. nanti kita latihan lah istilahnya. Betul, benar itu untuk awal-awal memang begitu. Saya rasa. Iya. Betul. Iya. Mesti Abi sama siapa 2 orang. Iya. Kita utus ke Cirebon. Di Sukabumi misalnya, di Sukabumi kan sekarang pelan-pelan udah mulai juga. Gitu. Dan itu juga kita mesti cetak buku wirid itu. Insya Allah lah, American ini kan minimal 6 orang dulu nih. Dan ada yang lainnya bisa kalau bisa datang dan
dalam waktu kapan bisa Ya, ya, mengundang atau bisa menghadirkan yang biasa gitu. betul. Sampai lagu-lagunya, Iya, cepok-cepoknya itu. Betul, betul. Kalau Ardi kan memang pernah belajar ke Cape Town, Oh. langsung sama penyanyi Malukunya. Iya. Jadi dia makanya dia Waktu Amex meeting kemarin terakhir kan wajar datang ya? Iya. Ya, mungkin kita harus lebih sering tuh, 3 bulan sekali atau 6 bulan Iya, sekali. Jawa aja dulu, kalau yang dari luar Jawa kan agak susah ya. Iya. Mungkin habis inilah kira-kira akhir tahun kita kumpul lagi di Sentul gitu. Iya. Kalau cuma sejauhnya sampai Semarang kan masih mudah gitu. kalau Kan. secepatnya mungkin Ardi kali Mir ditugasin. Iya bisa nanti. Ardi mau pasti. Iya. Kan udah sampai sana, Tapi Ardi ini kan juga gampang ya. kalau nggak di istilahnya kalau orang Jawa bilang kalau nggak ditabuh nggak bunyi juga gitu. Jadi memang dia harus disuruh lah istilahnya, diutus gitu. Kalau nggak dia nggak punya inisiatif sendiri. Mungkin segan juga kan karena saling belum kenal kan. Betul. Iya benar, dalam waktu dekat deh saya minta dia pergi ke Cirebon. Siap, nanti dikondisikan. Jadi kan ada 2 hari paling nggak. beberapa orang yang datang juga bisa selain ini. Ya tentu. Sama satu lagi kita harus selalu, ini juga sangat penting buat saya, selalu kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa tujuan kita ini hanya mencari ridho Allah SWT. Itu. Selama begitu kita ada pamrih sedikit aja masuk, kacau. Iya. Jadi kita akan menemukan orang-orang yang memang udah bismillah ini adalah tempat pengabdian saya pada Allah SWT di zaman ini untuk mencari pahala. Jadi mencari pahala itu bukan hanya dengan cara ibadah Iya. atau sebaliknya. Yang kita lakukan ini adalah ibadah. Dan menurut saya ini adalah ibadah terbesar di zaman ini. Tidak ada ibadah yang lebih utama, walaupun kita menyebutnya itu adalah wilayah muamalah, Iya. ya kan? Mengembalikan muamalah ini adalah ibadah sekarang ini, gitu. Kan itu sebenarnya paradoks ya. Iya. Muamalah yang bukan bagian dari ibadah, tapi ini menjadi ibadah utama di zaman ini, mengembalikan muamalah ini. Karena bisa merubah kebiasaan. Karena muamalah ini mati hari ini, nggak ada. Mati. Jadi kita mengembalikan sunnah. Dan kata Nabi, mengembalikan sunnah pada saat orang-orang itu merobohkan, itu kamu seperti 40 orang sahabat. Fondasinya. Iya, kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya 40 orang sahabat. Nah, itu memang perlu pemahaman pada dimensi yang apa orang bilang batiniah gitu kan. Seperti itulah yang sudah dibawa Ustaz. Kita aja nggak ngerti-ngerti. Dibilang kamu itu bisa memiliki isi seluruh dunia ini hanya dengan cara sholat sunnah sebelum subuh. Iya. Berapa banyak di antara kita yang bisa rutin sholat sunnah sebelum subuh? Iya. Artinya kan kita nggak ngerti. Ya, atau kalau dibilang bahwa kalau kamu sholat duha setiap hari, maka kamu akan dapat fadilah macam-macam lah. Rezeki dilancarkan, kesehatan dan seterusnya. Iya. Berapa banyak kita, saya ini jarang banget sholat duha. Artinya bahwa kita nggak ngerti. Nah sama dengan ini, bahwa riba ini merajalela, kamu susah ini karena riba, uang kertas ini riba. Berapa banyak orang yang ngerti. Kalau hanya ngobrol gini namanya kita nggak ngerti. Sama seperti kalau saya Umar selalu gambarkan di situ ada kebakaran. Tetangga kita rumahnya kebakaran, terus kita bilang kebakaran. Berarti nggak ngerti bahwa itu kebakaran. Yang ngerti kebakaran dia nggak pakai ngomong, ambil ember, ambil air, siram. Itu dia baru ngerti itu ada kebakaran. Gitu. Sama ke orang yang teriak riba, itu teriak-teriak doang, berarti dia nggak ngerti riba. Yang ngerti riba adalah kan riba, oke kita pakai dengan dirham, kita buka pasar muamalah, kita ajak orang berdagang, Memberikan solusinya. nah gitu. Nah, itulah orang yang hilang dari masyarakat itu. Kenapa menjadi susah seperti itu? Spontanitas tadi itu, karena kita biasa apa bergantung pada sistem, ya kan? Dan itu bayangkan akibatnya sekarang orang-orang ini kalau di Jakarta ini jam 5 pagi dia udah pulang rumah, nanti jam 9 malam dia baru pulang. Dan selama perjalanan itu macet pulang, macet gitu. Tapi dibilang ini kamu jadi lebih rendah dari binatang kalau begitu. Saya nggak ngerti. Untuk oke lah, gue nggak mau lah jadi budak begini, gue mau berhenti. Berapa banyak yang mau mengatakan begitu? Saya Saking cerita sudah. tadi itu karena macet, Hmm. kan dalam mobil ambil. Jadi kan berebut mesin tuh. Oh. Jadi di gas tuh agak jalan gerak.
aduh ini gara-gara macet, Nah, mobil itulah. saya kan biasanya kan jos Lancar. aja gitu ya, di sini karena dret lagi, aduh saya agak stres juga tadi, tapi alhamdulillah berhenti digas, ya jalan lagi, lancar lagi. Ya, mudah-mudahan sih. Ya panik Ketemu polisi juga. Ya sampai ketemu polisi yang nggak boleh belok tapi kita belok. Jadi kan, Luar Nggak biasa. kena, alhamdulillah ya. Jadi kemarin itu kan, wah di sini polisi 100.000 kena. tapi alhamdulillah Mir, tadi tuh Mir ya. Jadi memang dari kawan-kawan tuh lurus apa belok, ada nomornya belok. Nah kita ada lampu merah, harusnya beloknya yang kedua nih di sini belok. Kita nggak lihat bahwa di sini tuh ada tanda larang, nggak boleh muter, nggak boleh belok kanan. Kita belok kanan dan muter. Pas kantor Di sini ada polisi itu, tapi nggak Nggak dicegat. Ya. alhamdulillah sekali itu. Itu kalau sudah lari, kalau disekat tambah stres lagi. Iya. Alhamdulillah ya Allah nggak di ini. Dugaan saya sih kemarin itu karena kita keluar di pasar Minggu, saya melihat banyak Iya, dan malam hari itu. Malam hari itu saya aja kalau pergi malam hari jalan yang belum hafal ya, lost. Iya. Dari dulu saya orientasi ruang saya jelek. Apalagi saya udah 15 tahun nggak nyetir. Jadi udah nggak tahu jalan. Nggak bisa, orang tuh kalau nggak nyetir benar-benar kehilangan orientasi. Betul. Makanya ini saya baru kali nyetir tuh ke sini. Iya, Karena dari awal dari waktu saya termasuk gelap nih. Kalau sana sih beberapa kali saya bilang, tapi kalau nyetir sendiri saya nggak tahu jalan. Tapi ya karena modal semangat dan nyampe bilang. Sama ya ini kalau sudah ada IT yang berjalan, Nah, ini itu diperkuat gitu loh, diperkuat. Bu, ada channel YouTube. Ada. Channel udah ini mau ke Instagram Malah juga. Cirebon. Namanya apa? Pasar Mama Cirebon. Iya. Oh, ntar saya cari. Jam 8:30. Mau balik dulu, Iya, ya, siap-siap ya. Oke, baik. Biar dipandu sama Lina tuh naik motor. Amir, nanti buku dijual juga di sana. Ya, saya ada jual buku, saya jual murah-murah tuh nanti di sana sedirham 2 judul bisa pilih. Enggak semua judul, tapi yang saya bisa jual. Tadi sih di tempat tidur tadi kan sempat fotoin dulu Nah, buat referensi. Cuman Iya, iya. belum nemu yang euforia. oh Ibrahim Mas, oh, ada di sana di kardus. Kalau yang Sultania tuh Amir, Sultania. Ada juga. Itu mirip sama film atau gimana tuh Amir? Enggak, Sultannya itu menceritakan ketika Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid mencoba Itu mirip yang di buku sama film. Ah, nggak tahu, saya nggak tahu. Belum pernah nonton filmnya. Kalau saya udah. itu kalau nanti Mas Anto ke rumah, saya perlu juga nyiarkan di non anggota ya, Apa itu? yang wirid tuh. Siapa aja, kan Iya, bukan istilahnya. umum. Siapa Nanti aja. saya siarkan untuk ada wirid gitu kan. Utamanya ya pejuang. Ya kalau Ardin sih insya Allah bisa kan, dia orang merdeka juga, dia nggak kerja juga. Dia nggak kerja Kalau harus dalam nginep, artian kantoran. nginep sampai 2 malam, mudah-mudahan bisa. Gitu loh. Paling tepat lah Ardi, dia seorang dia memang Itu sudah faknya. ini ada yang mau ditanyain di luar konteks. Saya tuh belajar perumahan syariah. Jadi di Purwakarta tuh ada perumahan syariah. Tapi harganya tuh bisa 3 kali lipat. Iya, itu nggak ada syariahnya. Dan semua sekarang sama. Saya bingung. Jadi dari secara akad mungkin iya ya di poinnya. Enggak juga. Jadi gini loh, riba itu ilatnya bukan akad. Itu. Jadi akadnya mau dirubah-rubah, nggak merubah hukumnya. Itu pengelabuan. Jadi dia jelasinnya sih akadnya sih Pak. Iya, itu pengelabuan. Ilat haramnya riba itu bukan karena akad. Beda dengan nikah. Bedanya nikah sama zina memang akad. Iya. Tapi sesudah akad itu kan ada segala macam syarat dan rukunnya. Gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau riba yang membuat dia haram adalah pertambahannya itu, jadi 3 kali lipatnya itu. Gitu loh. Jadi gini agak ganjilnya tuh itu kan daerah perkampungan. Harga tanahnya ibaratlah anggapnya 100 meter, 100.000 per meter. Di situ tuh udah dijual 300.000 per meter. Itu nggak masalah, itu bukan riba karena jual beli. Yang jadi riba karena dia dihutangkan. Bisa dengan Pertambahan. Iya. Kalau jual beli itu kita mau jual berapa aja tuh orangnya ridho kan sebenarnya. Halal. Tapi Cuma kan nggak mungkin juga kita jual yang di luar, orang nggak mau beli kan. Karena itu kemudian bukan hanya dijual menjadi 300.000, tapi ketika sudah menjadi rumah, ya itu tadi jadi 3 kali lipat dari harga. belum rumah kaplingnya aja. Nah, apalagi kaplingnya sama aja, artinya harga. Kalau dia dijual tunai,
mau dijual 500.000 juga halal, nggak masalah. Soalnya kan saya tuh mikirnya apa ya? Ya ini pikiran masih awam ya Pak. Maksudnya apa nggak sama kayak penimbunan bensin atau bahan bakar itu kan dari harga normal terus diolah lagi jadi harganya tak tinggi banget gitu. Dan dia bilangnya ini spekulasi untuk sampai lunas, misalkan ngambil couplingnya 10 tahun gitu. Iya betul. Ya, Iya itu sama. Dalam hal itu jadi riba. Karena dihutangkan 10 tahun. Kalau dia dibayar tunai, hari ini saya jual nih 300.000 per meter, bayar tunai. Nggak apa-apa. Orang mau redo sama redo. Jadi dia ambil harganya sih berdasarkan spekulasi 10 tahun ke depan. Nah, ya itu riba. Riba. Kalau saham juga riba juga. Riba lah. Ya, kalau saham kan kita bisa tahu ya konten. Kalau ini kan properti syariah Ya, gitu. itu kan sebutannya aja. Dan sekarang sama kan pada macet juga. Karena sama. Makanya saya belajar basic. Skimnya sama. Kebetulan saya ini sih apa kuliah di manajemen, tertarik bidang ekonomi ya. Nah itulah problem kita hari ini, ya. Kan ada kayak kemarin tuh ada dia bilang ini lulusan Mesir, dia kan bilang Pak Jaya belajar fikih lah, jangan ngomong nggak ada fikih, gitu kan. Terus saya tanya, terus ada yang bilang dia lulusan Al Azhar Mesir, oh saya bilang pantas. Di Al Azhar itu nggak ada syariat yang benar sekarang hari ini. Al Azhar itu adalah tempat yang sangat memalukan kalau dibandingkan Al Azhar yang asli. Di situ adalah pusat yang haram, yang halal jadi yang haram jadi halal semua. Itu Al Azhar sekarang. Sama seperti Yusuf Qaradawi, orang kan siapa sekarang kemarin dia meninggal di apa dielu-elukan. Oh iya. Orang kan nggak ngerti siapa Yusuf Qaradawi. Dialah yang mengubah syariat Islam kan gitu. Coba kalau lihat semua kitab fikih zakat paling segini 30 halaman 40 halaman, betul nggak? Sama Yusuf Qaradawi jadi 1000 halaman. Gitu. Dia yang menghalalkan. Kemudian dia bikin konsepnya baru, zakat profesi dan ini dan seterusnya gitu loh. Nah, itu problemnya hari ini. Semua yang di universitas itu diajarkan yang haram menjadi halal. Iya. Saya malah belajar dari lapangan lah. Ya, iya. Cara manusia semua Ketika kita belajar di lapangan. Saya juga Gitu. itu semua jadi apa-apa jadi boleh. Iya. Jadi bias lah ibaratnya. Nah. Embelnya syariah tapi pas kita pelajari kok kayak Iya, beda gitu. Memang begitu. Jadi Saya rasa harus segera ini siap-siap. Iya, siap. Soalnya nih biasanya orang jam 9 dapat datang. Datang. Orang ya, mereka tuh gitu. Mustahik nih udah Iya. dikasih tahu. Takut gak kebaikan. Dikasih tahu jam 10, jam 9. Betul sama dengan di sana. Iya. bahkan kita lebih pagi ya Pak ya. Padahal dulu Iya, pagi jam iya, 8 udah Lina ya. Kadang Itu tinggal aja. Nanti saya nyusul. Ini kamu pakai motor saya.